Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfandi Samuadin, mahasiswa program studi pendidikan IPA. Saya akan menyimpulkan tentang materi berdasarkan dari video literasi biodiversitas untuk pengolahan sumber daya alam dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu materi yang dibawakan oleh Bapak Bagio yang berisi tentang strategi revitalisasi kearifan tradisional dalam upaya konservasi sumber daya alam dan sumber daya hayati. Terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu belajar dari daerah lain. Sebagai contohnya itu diambil dari negara Jerman, yang pada awal mulanya Sungai Rhine yang ada di Jerman itu sangat tercemar. Mereka itu memikirkan bagaimana cara menjernihkan kembali air sungai yang sudah tercemar tersebut. Cara yang diambil yaitu dengan memanfaatkan organisme fitoplankton dengan mengalirkan air sungai ke beberapa danau atau sungai-sungai buatan. Di Jerman juga bahan limbah manusia atau kotoran manusia dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas. Poin kedua yaitu menjaga carrying capacity. Terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu implementasi pertanian, implementasi perikanan, implementasi di perkotaan, implementasi manajemen pendidikan, dan implementasi RT dan RW. Poin ketiga yaitu eksplorasi dan revitalisasi kearifan tradisional. Di sini pada eksplorasi dan revitalisasi kearifan tradisional terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama hukum adat, yang kedua nilai budaya luhur lokal, yang ketiga kearifan budaya suku Sasak, kearifan budaya suku Baduy, kearifan budaya suku Dayak, dan kearifan budaya suku Bromo, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu materi yang dibawakan oleh Ibu Dr. Lilan Dama tentang kearifan lokal sebagai nilai pendidikan sosiokultural masyarakat kawasan hutan Dusun Tumba, Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Kearifan lokal pada di desa Tumba yaitu Muhyul atau gotong royong. Gotong royong ini merupakan nilai edukasi di masyarakat. Desa Dusun Tumba itu dihuni oleh sekitar 250 orang atau sekitar 90 kepala keluarga. Masyarakat Desa Tumba itu sudah dapat membedakan tanaman baik tanaman budidaya dan tanaman liar. Mereka juga dapat membuat ramuan yang mereka percaya dapat mengobati beberapa penyakit. Masyarakat Desa Tumba belum menggunakan alat komunikasi karena daerahnya itu belum terjangkau oleh alat telekomunikasi. Yang ketiga yaitu materi yang dibawakan oleh Bapak Abu Bakar Sidikatli tentang literasi biodiversitas, pendidikan karakter konservasi, dan membelajarkannya. Yang pertama itu tentang lingkungan hidup atau environment. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu sumber daya alam atau natural environment, merupakan segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah berupa pangan dan sandang, kebutuhan sekunder yang bersifat batinia berupa estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi dan pengembangan bakat. Yang ketiga itu prinsip ekosistem. Terdapat beberapa prinsip yaitu adanya keanekaragaman, adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis, adanya harmonisasi dan stabilitas, dan yang terakhir itu adanya manfaat dan produktivitas. Dimensi biodiversitas terdapat 7. Yang pertama yaitu spesies,
yang kedua genetik, yang ketiga vertikal, yang keempat horizontal, yang kelima struktural, yang keenam fungsional, dan yang ketujuh yaitu temporal. Literasi biodiversitas merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memahami biodiversitas dan menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah-masalah biodiversitas sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Masalah-masalah dalam konservasi biodiversitas yang pertama itu Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang luar biasa. Yang kedua yaitu dampak negatif proses pembangunan adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, baik fisik, kimia, biologis, dan sosial, baik skala lokal maupun global. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari video literasi biodiversitas untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.